dan Pak Adir bahwa memang tidak ditemukan dugaan tindak pidana dalam laporan yang dilaporkan oleh masyarakat tadi. Artinya kasus ini setelah gelar perkara kemarin dan dipreskonkan hari ini dihentikan, berarti kan tidak berlanjut ke penyidikan. Penegasan itu Bapak pertama. Kedua, soal ijazah yang tadi Bapak sampaikan, mungkin juga boleh disampaikan supaya publik juga semakin mengerti dan tidak ada lagi yang menggoreng-goreng isunya bahwa ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM adalah asli dan bukan palsu seperti yang dilaporkan oleh para pelapor. Yang ketiga soal proses hukum, Bapak kan kasus ini juga berproses bukan hanya di Barreskrim, ada proses hukum di Polda Metro Jaya juga yang masih berjalan. Apakah hasil lidik dan proses hukum di Barreskrim ini nanti dikoordinasikan juga dengan teman-teman di Polda Metro Jaya untuk kebutuhan proses hukum di sana? Itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Sarul. Ada 3 pokok pertanyaan Pak Direktur, kami persilakan. Yang pertama, ya, setelah perkara ini tentu saja produk dari Direktorat Tindak Pidana Umum terkait aduan masyarakat dari TPUA. Ini kan pertama mereka memberikan dumas. Kewajiban penyelidik saat itu adalah melaksanakan penyelidikan. Penyelidikan itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada perbuatan pidana atau tidak sesuai yang diadukan. Kalau itu sesuai ada tindak pidana dan lain sebagainya, tentu langkah lebih lanjut adalah membuat laporan polisi, kemudian proses sidik dan lain sebagainya. Namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Kemudian terkait ijazah yang tadi sudah kami jelaskan juga, kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal, itu sama dengan yang lainnya. Kemudian terkait proses hukum, ya, proses hukum adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan kami. Pak Jokowi bakal datang nggak sih? Karena Anda tahu kan perkara akan gugur kalau dia nggak datang. Bakal datang nggak? Bang Hotman, yang paling hebat, yang paling ganteng ini. Ya, saya katakan, Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan saya akan hadir di persidangan. Bravo, saya sudah 2 tahun kita pusing, akan hadir. Lu kira-kira pertanyaan kunci apa nanti ke Pak Jokowi? Apakah akan kau tanya itu kumis di ijazah, kumisnya Hotman Paris itu kumis siapa gitu? Enggak, saya meyakini tidak akan pernah datang, dan saya tidak akan tanya Pak Jokowi, saya manggilnya Bang Jack. Ya, saya akan panggil Bang Jack karena di persidangan teman-temannya mengatakan Jack. Sejak kapan? Tahun 83 itu ada Jack, begitu loh Bang Hotman. Jadi saya meyakini kasus ini nanti seperti Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Sudah dipanggil oleh pengadilan 2 kali, Dito Mahendra tidak datang, maka perkara yang menterdakwakan Nikita Mirzani digugurkan. Kami menantang
Jokowi dan teman-temannya untuk membuktikan di citizen lawsuit apakah ijazah mereka palsu atau asli, dan kami menantang Bareskrim Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini agar kemudian masyarakat bisa paham bahwa memang ada ijazah palsu tersebut, karena kami meyakini terlalu banyak bukti-bukti yang bisa disodorkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Itu saja. Saya membuka kesempatan untuk pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada akan ditutup. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Tidak ada pertanyaan. Ya? Oke. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir dan sabar mendengarkan press conference terlama mungkin dalam jagat ini 1 jam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan pada cuplikan video sebelumnya. Sekira kita bersama sudah mendengar, dan tentu dalam hal ini terkait kasus polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang dimana memang kasus ini sudah kemana-mana aja gitu ya, sudah merembet kemana-mana. Diduga terlibat si A, B, C sampai Z, diduga dicetak di pasar A, B, C, kemungkinan ini, kemungkinan itu, diduga ini, diduga itu, ya macam-macam lah, dengan segala perspektif yang saya kira punya penilaian atau pendapat-pendapat tersendiri, kan begitu. Nah, ini juga katanya soal berkas perkara yang sudah lengkap yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan apakah akan menerbitkan P21 atau tidak? Nah, sependek informasi yang saya dengar bahwa untuk melengkapi berkas perkara dan seterusnya itu katanya sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Jadi kata dari kuasa hukum Roy Suryo dan teman-teman yang lainnya itu, mereka tetap optimis ya bahwa tidak akan P21 atau kejaksaan tidak akan mengabulkan P21 dan seterusnya. Tetapi berbeda juga dengan kuasa hukum Pak Jokowi yang juga optimis dan konsisten akan P21. Jadi kita nggak tahu lah. Ini kan ada dua kubu yang saling berbeda pendapat, berbeda dari segi pandangan hukum dan seterusnya. Nah, jadi harapan kita sebetulnya bahwa ini bisa diselesaikan dengan cepat, diselesaikan setuntas-tuntasnya. Jangan kemudian ini menjadi bola liar yang berkepanjangan. Jangan sampai ini menjadi satu kehebohan yang terus-menerus berlanjut. Kita tidak menginginkan hal itu. Ya kalau boleh mah ya besok selesai. Tapi selesainya itu bukan ya hanya diakhiri oke begitu aja, oke selesai ya, clear, oke clear. Tidak hanya dengan sedemikian, tetapi ada objek yang saya kira harus dibuka. Kan banyak sekarang menuntut transparansi dari kasus ini, ya. Terutama banyak yang mengharap Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya itu, bahkan menuntut banyak sekali memperlihatkan ijazah yang dimilikinya itu. Perlihatkan langsung, jangan bikin rakyat muak, jangan bikin rakyat gaduh dan seterusnya. Banyak juga yang berkomentar seperti itu. Tetapi ya Pak Jokowi juga punya hak atas ijazahnya, kan begitu. Beliau selaku pemilik ijazah ya punya hak mau memperlihatkan atau tidak, mau mengambil langkah hukum untuk menunjukkan, untuk membuktikan atau tidak. Itu beliau punya hak. Nah, tetapi karena beliau ini sebagai mantan presiden selama 10 tahun, di mana ini juga rakyat yang pernah dipimpin oleh Pak Jokowi, tengah ribut, tengah gaduh, cekcok dan segala macam itu, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang bapak bangsa, apa salahnya jika Pak Jokowi itu legowo untuk memperlihatkan ijazah itu, untuk menyudahi kehebohan ini, untuk menyelesaikan perkara atau kasus ini, untuk menyudahi kegaduhan ini, untuk mendamaikan segala pihak yang terkait, biar tidak menjadi dugaan-dugaan liar di tengah-tengah publik.
Banyak juga kan opini-opini yang ya macam-macam, yang padahal sebetulnya kita nggak tahu ini sebetulnya ijazahnya ada atau enggak, asli atau palsu. Bahkan mungkin sebagian besar dari kalangan pihak Pak Jokowi meskipun ngotot menyebut bahwa ijazah Jokowi asli, saya yakin sebagian besar pihak-pihak dari Pak Jokowi itu belum melihat ijazah Pak Jokowi, belum pernah mungkin. Yang mungkin pernah melihat melihat ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi secara langsung, mungkin orang-orang tertentu, misalnya kuasa hukumnya, ya entah mungkin siapalah, orang-orang tertentu lah, ya baik relawan-relawan pun itu belum tentu itu pernah lihat ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi hari ini. Cuman ya karena relawan ya oke, percaya aja tuh pada Jokowi, kan begitu. Harusnya kan minta Pak Jokowi, ya adalah Pak Jokowi, daripada ribut-ribut Indonesia gaduh, Bapak tunjukkan aja deh. Emang nggak bisa ke situ, misalnya kenapa harus bilang ngotot-ngotot misalnya, padahal belum pernah lihat juga. Nah sama juga seperti Roy Suryo CS dan yang lainnya itu palsu, padahal nggak pernah lihat ijazah Pak Jokowi. Tapi mereka memang sebagai seorang peneliti ada objek yang diteliti. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena adanya postingan Dian Sandi tadi. Kan Dian Sandi yang posting itu. Inilah ijazah Jokowi katanya kan gitu ya. Lalu kemudian diteliti, dianalisis lewat program-program atau apapun lah itu yang digunakan, dan kemudian hasilnya menunjukkan bahwa itu ijazah yang palsu. Karena tidak ada embossnya, karena tidak ada watermarknya, karena tidak ada ininya, karena stempelnya di atas, di sini, di situ, dan lain-lain, di bawah dan lain-lain, macam-macam dari hasil kajian penelitian yang mereka lakukan. Nah, padahal memang itu nggak tahu kita ya, ini ijazah Pak Jokowi yang beredar ini sama nggak dengan ijazah Pak Jokowi yang dia pegang hari ini. Nah kalau memang sama dan itu autentik sama dengan yang beredar, maka bisa disimpulkan juga dengan keyakinan Roy Suryo dengan hasil kajian ilmiah mereka menyatakan itu palsu. Nah tetapi karena ini sudah masuk ranah hukum, Pak Jokowi mengambil langkah hukum, artinya ya dibuktikan di pengadilan. Nah P21 inilah mungkin untuk menjadi momentum untuk melakukan pembuktian. Ya sebetulnya sih dari kemarin-kemarin udah ada aja tuh kesempatan. Sidang citizen lawsuit pun udah kesempatan besar untuk membuktikan itu. Tapi ya itu, Pak Jokowi nggak pernah hadir selama gugatan ijazah palsu dilayangkan oleh Roy Suryo dan teman-temannya yang lain. Tidak pernah hadir ke persidangan. Tetapi kalau memang ini sudah P21 dan kejaksaan menerbitkan P21 itu misalnya, maka dengan konsisten bahwa kuasa hukum Pak Jokowi juga sudah mengkonfirmasi ke Pak Jokowinya akan hadir dan siap bersidang, akan hadir ke persidangan, ke pengadilan dan membawa ijazahnya, akan menunjukkannya dan seterusnya. Nah itu yang kita tunggu. Nah tetapi dengan catatan harus sesuai prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jangan kemudian nanti dipaksakan P21 padahal sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan misalnya, dan seterusnya. Pokoknya ya lebih cepat lebih baik sebetulnya penyelesaiannya, tetapi atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saya kira itu saja teman-teman. Kalau saya salah saya minta maaf ya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.